Kembalinya Dewa Perang bab 141-150. Bab 141. Ejekan teman-teman sekelasnya dan pengkhianatan rekannya hari itu telah meninggalkan bekas luka yang dalam di ingatan Levi. Terukir jauh di lubuk hatinya adalah wajah Leon dan yang lainnya. Orang-orang ini tak terlupakan. Selanjutnya, Yoyo menolak untuk mundur setelah usaha bisnis mereka gagal tahun itu. Meskipun demikian, dia kemudian pergi untuk mengurus bisnis keluarganya. Setelah itu, Levi telah memutuskan semua hubungan dengan mereka, jadi dia tidak mengetahui status mereka saat ini. Namun, setelah meninggalkan tim tahun itu, beberapa dari mereka melanjutkan untuk memulai bisnis mereka sendiri dan menjadi cukup sukses. Yoyo dan Mei telah melakukan yang terbaik. Keduanya menjalankan perusahaan dengan nilai pasar 1 miliar. Kelompok Leon juga melakukannya dengan cukup baik. Mereka bertiga masing-masing bernilai beberapa ratus juta. Lagi pula, pada saat itu, hanya orang-orang berprestasi yang bisa menjadi mitra Levi. Meski begitu, dibandingkan dengan Levi, mereka di bawah standar. Tidak peduli seberapa keras mereka mencoba, ada celah yang tidak dapat diatasi antara mereka dan Levi dari 6 tahun yang lalu. Kemudian, ketika mereka mendengar bahwa Levi berada di penjara, Leon dan teman-temannya sangat senang sehingga mereka menertawakan kesulitannya. Levi menyapa mereka, "Yoyo, Mei, kamu datang juga." Sebelum gadis-gadis itu bisa menjawab, Hansen dan Bryce berkata, "Mengapa kita tidak bisa datang?" Yoyo dan Mei adalah elit muda dari perusahaan Northampton, dan mereka masing-masing bernilai lebih dari 1 miliar. Kekayaan bersih kami mungkin tidak begitu mengesankan, tapi kami masih bernilai beberapa ratus juta. Kami secara resmi diundang oleh keluarga Rogers. Leon mencibir, "Itu benar. Kami pasti memenuhi syarat untuk datang. Sebaliknya, kelayakan Anda dipertanyakan. Kamu baru saja dibebaskan dari penjara, dan kamu tidak menjalankan perusahaan apapun. Kamu tidak punya uang, bagaimana kamu bisa masuk?" Ketiganya bersekongkol untuk mencemooh Levi. Melihat sekilas kartu undangan di tangan Levi, Bryce mengambilnya darinya. "Bu Zoe, hahaha, sekarang, saya tahu. Anda masuk menggunakan kartu undangan istri Anda." Bryce menertawakan pengeluarannya. Mereka hanya menyatakan fakta. Nama yang tertulis di kartu itu adalah nama Zoe. Leon tertawa tanpa humor. "Ternyata Anda bergantung pada istri Anda. Saya mendengar bahwa Zoe baru-baru ini menerima kontrak yang menjanjikan, yang memungkinkan dia hampir tidak memenuhi syarat untuk acara ini." Hansen mengejek, "Yang terbaik di Northampton, Mer. Levi Garrison, sekarang bergantung pada seorang wanita." Terlepas dari hinaan tanpa henti mereka, Levi tidak menunjukkan reaksi apapun. Di matanya, badut-badut ini sama sekali tidak berharga. Mereka bukan siapa-siapa dibandingkan dengan keluarga Garrison, apalagi raksasa hari ini, keluarga Rogers. Namun demikian, bagi Yoyo dan Mei, Levi hanyalah bayangan dari dirinya yang dulu. Menurut mereka, pemimpin yang dulunya tak terkalahkan dan selalu memegang kendali berubah menjadi gelandangan yang menyedihkan setelah 6 tahun di penjara. Dia tidak hanya bergantung pada seorang wanita untuk mendapatkan dukungan, dia tidak menantang atau membalas pelecehan verbal para penyiksanya. Betapa penuhnya kehidupan dan motivasi Levi di masa kejayaannya ketika ia mendirikan bisnisnya. Saat itu, Yoyo sudah sangat mencintai Levi. Tidak ada yang bisa membuatnya meninggalkannya, bahkan kegagalannya dalam usahanya. Dia ingin tinggal bersamanya untuk selalu. Hari-hari itu, setiap kata dan setiap gerakan Levi telah memenangkan hati Mei. Mei berani dan proaktif. Berkali-kali, dia mengejar dan bahkan mencoba merayunya. Namun demikian, dia telah ditolak oleh Levi setiap kali. Itulah alasan sebenarnya dia pergi ketika bisnisnya gagal. Tidak peduli bagaimana waktu telah berubah, ini adalah pria yang sangat mereka cintai. Keduanya sangat tersentuh setelah melihat kondisi Levi saat ini. Namun, apa yang mereka rasakan adalah keberuntungan dan kegembiraan yang luar biasa. Setelah ditolak, Mei pergi untuk memperbaiki dirinya. Tujuannya adalah untuk berhasil sehingga Levi akan menyesali keputusannya. Perasaan Yoyo tidak jauh berbeda. Jika Levi berhasil dan hidup bahagia selamanya dengan Zoe, dia akan patah hati. Namun, apa yang dia rasakan sekarang adalah kegembiraan yang tak terkendali. Bab 142. Intinya adalah bahwa semakin tidak sukses Levi, semakin banyak kegembiraan dan kepuasan yang akan mereka rasakan. Selama Levi gagal dan memburuk, itu akan membuktikan bahwa keputusan mereka untuk meninggalkannya adalah benar. Itu membuktikan bahwa Levi tidak layak bagi mereka. Mereka saling memandang, dan pikiran mereka kurang lebih sama. Mereka berbeda dari Leon dan kedua temannya karena mereka merasa emosional tetapi mereka tidak akan mengejek atau mengejek Levi. "Cukup, kalian, tutup mulut. Jangan lupa bahwa kita adalah mitra sebelumnya. Meskipun Levi menolak usaha patungan kita saat itu, dia banyak membantu kita." Mei angkat bicara untuk Levi.
Dia penuh otoritas, berbicara seperti seorang ratu. Dengan satu kalimat, dia menghentikan ejekan ketiganya. Yoyo berbeda dari Mei dalam hal dia memberikan dukungan secara diam-diam. Apakah kamu baik-baik saja? Dia memiliki banyak hal yang ingin dia katakan kepadanya tetapi hanya bisa memaksakan 4 kata sederhana. Ya, aku baik-baik saja, jawab Levi. Yoyo memandang Levi, dan segudang emosi melonjak di hatinya. Di mana pria yang mengendalikan segalanya? Jadi ternyata waktu benar-benar bisa mengubah segalanya. Itu bisa membuktikan bahwa pendapat saya saat itu salah. Waktu membuktikan bahwa orang tua saya benar ketika mereka mengatakan bahwa gelombang energi Levi akan padam dan bahwa dia tidak layak untuk saya. Itu benar, kalau begitu. Semuanya sekarang terbukti benar. Hansen menatap Levi dan tertawa. Levi, aku ingin bertanya padamu, bagaimana perasaanmu sekarang, melihat Yoyo dan Mei yang masing-masing bernilai 1 miliar? Aku yakin kamu menyesal menolaknya, bukan? Hansen terkekeh. Bryce berkata, selain fakta bahwa Yoyo dan Mei jauh lebih baik daripada Zoe, perusahaan Zoe hampir bangkrut belum lama ini. Leon tertawa dan berkata, kamu menyesalinya, bukan? Jika Yoyo atau Mei membantumu sekarang, kamu pasti akan kembali. Namun, kamu bahkan tidak memiliki kesempatan ini. Kamu tidak layak untuk mereka. Mendengar semua ini, baik Yoyo maupun Mei tidak mengatakan sepatah kata pun. Mei berdiri dengan tangan terlipat, seperti dewi di atas alas. Jika Levi mengaku padanya sekarang, dia akan dengan kejam menolaknya. Dia bahkan akan menjawab, ada saat ketika kamu tidak bisa diganggu denganku. Aku tidak sama sekarang, Levi, kamu tidak layak untukku. Yoyo pun merasakan hal yang sama, kurang lebih. Jika dia memiliki kesempatan lagi, dia tidak akan mencintai Levi lagi. Melihat adegan ini, Abigail menghampiri dan memegang lengan Levi. Dia mencibir, kamu, bagaimanapun, hanyalah orang biasa, berpandangan pendek. Kakak iparku masih luar biasa. Di matanya, kamu hanyalah semut kecil-kecil. Itu sebabnya dia tidak repot-repot membalas pesanmu. Penghinaan. Abigail mungkin tidak tahu segalanya tentang Levi, tetapi dia memiliki firasat tentang kemampuan sejatinya. Seseorang yang dengan seenaknya menyebut dia sebagai pemilik rumah 50 juta dan dengan santai membeli restoran berputar di Northampton Center bukanlah seseorang yang bisa dicemooh oleh orang-orang seperti Mei dan teman-temannya. Hahaha, Levi, apakah ini iparmu? Gadis yang cantik. Mei tersenyum dan menatap Levi dengan jijik. Sangat sulit untuk memulai bisnis sekarang, lebih dari 100 kali lebih sulit daripada 6 tahun yang lalu. Jika Levi mencoba mencapai levelnya sekarang, dia akan membutuhkan waktu seumur hidup untuk mengejarnya. Mei tertawa, berkata, teman lama, saya mendengar bahwa Anda belum bekerja. Jika Anda mau, datang dan bekerja untuk saya sebagai kepala teknisi. Saya akan memberi Anda gaji yang bagus. Dia membayangkan pria yang pernah menolaknya di puncak kesuksesannya bekerja di bawahnya. Pikiran itu saja membuatnya senang. Levi menolak tawarannya, dengan mengatakan, itu tidak perlu. Setelah hari ini, grup Levi dan perusahaan keluarga Garrison akan berada di bawahku lagi bersama dengan bisnis keluarga Rogers. Aku akan mendapat pekerjaan kalau begitu. Setelah mendengar klaim Levi, seluruh kelompok terdiam. Bab 143. Ketika Levi mengatakan ini, tidak hanya Mei dan yang lainnya meragukannya, bahkan Abigail merasa itu tidak bisa dipercaya. Dia tahu kakak iparnya luar biasa. Namun, mengambil kembali Levi Group dan bisnis keluarga Rogers terlalu dibuat-buat. Bagaimana mungkin? Bahkan Levi dari 6 tahun lalu, yang berada di puncak kesuksesan, tidak bisa mencapai ini. Di hadapan keluarga Rogers, dia tidak lebih dari seekor semut. Hahaha. Beberapa detik kemudian, Leon dan yang lainnya tertawa terbahak-bahak. Mei dan Yoyo saling berpandangan dan tertawa terbahak-bahak juga. Ini adalah lelucon paling konyol yang pernah mereka dengar sepanjang hidup mereka. Seorang bajingan yang baru saja keluar dari penjara akan memusnahkan keluarga Rogers, yang bernilai puluhan miliar di industri. Yoyo dan Mei sangat mengenal Levi karena mereka pernah bekerja sama sebelumnya. Levi selalu suka membual. Dia selalu dengan santai menyebutkan melakukan sesuatu yang mustahil. Nanti, dia akan benar-benar mencapainya. Namun, itulah Levi dari 6 tahun lalu yang bisa memindahkan gunung. Dia memiliki kemampuan, motivasi, dan koneksi. Semuanya semudah ABC baginya. Namun, Levi yang mereka kenal hari ini tidak memiliki apa-apa. Tidak mungkin dia bisa melakukan sesuatu yang luar biasa atau luar biasa, apalagi, bergulat dengan bisnis bernilai puluhan miliar dari tangan keluarga Rogers. Ini tidak mungkin. Itu mungkin seperti matahari terbit dari barat. Dengan kata lain, hanya dalam mimpinya. Mei tidak menunjukkan yang jelas, sebaliknya,
dia mengucapkan selamat kepadanya sambil tersenyum. Saya ucapkan selamat sebelumnya. Ambil kembali grup Levi dan kalahkan keluarga Rogers. Yang lain tertawa dan setuju, itu benar, Tuan Garrison, Anda akan segera bernilai 50 miliar. Bantu kami sedikit ketika Anda berhasil, apapun dari 500 juta hingga 1 miliar akan berhasil. Tak satu pun dari mereka berpikir Levi akan menganggapnya serius. Levi memberitahu Mei, terima kasih. Ketika saatnya tiba, saya akan mempertimbangkan Anda untuk usaha patungan. Yoyo menatap Levi dengan belas kasih di matanya. Levi di depannya sekarang terlalu menyedihkan. Dari puncak kebanggaan dan kesuksesan, dia telah jatuh begitu rendah hingga menghibur dirinya sendiri dengan dongeng-dongeng tinggi. Itu sangat tragis dan menyedihkan. Dalam 20 tahun atau lebih hidupnya, Yoyo tidak pernah salah menilai orang atau situasi apapun. Satu-satunya pengecualiannya adalah Levi. Dia pikir dia adalah pemenang, tetapi dia ternyata pecundang. Leon menepuk pundak Levi dan mencibir, Garrison, jangan menyerah. Kami percaya pada kemampuanmu. Sejujurnya, keluarga Rogers menguasai sebagian kecil dari teknologi medis inti yang kamu kembangkan di masa lalu, dan itu luar biasa. Tahukah Anda bahwa dengan teknologi Anda, mereka menghasilkan lebih dari 20 miliar? Mei tersenyum, benar-benar luar biasa. Ia memiliki kemampuan untuk mengubah seluruh klan dari miskin menjadi kaya. Mei memandang Levi, Levi, tawaran saya untuk mempekerjakan Anda sebagai kepala departemen teknis saya adalah tulus dan tulus. Anda memiliki kemampuan, tetapi Anda kehilangan motivasi. Saya percaya pada Anda, dan saya dapat memberi Anda masa depan. Petik 2. Itu benar, kamu juga bisa datang kepadaku. Keluarga Rogers benar-benar menghasilkan banyak uang dari keterampilan teknismu di bidang medis. Bahkan Yoyo pun tertarik untuk mempekerjakan Levi. Mendorong pria ini dari alasnya dan kemudian menginjaknya benar-benar menyenangkan. Yoyo, apa yang kamu bicarakan? Tiba-tiba, suara keras terdengar. Seorang pria tinggi mengenakan jas dan sepatu kulit muncul. Dia memasang ekspresi tidak senang di wajahnya. Itu adalah Luke, anggota staf senior grup keluarga Rogers, Antek Super Leo Rogers, dan yang kedua dalam komando keluarga Rogers. Posisinya di lingkaran Hampton Utara sangat tinggi, setara dengan mewakili Leo Rogers. Luke dan Yoyo bergaul dengan baik. Dikabarkan bahwa mereka adalah pasangan. Sebenarnya, hubungan mereka tidak dikonfirmasi, tetapi dia tampaknya menjadi pilihan terbaik Yoyo untuk seorang suami. Bab 144. Yoyo tidak akan tergerak bahkan jika ledakan dari masa lalu kembali dalam bentuk pria yang dia idolakan ribuan tahun yang lalu. Inti masalahnya adalah bahwa Levi yang sekarang jauh lebih rendah dibandingkan dengan Luke. Melihat Levi hari ini, Yoyo semakin bertekad untuk memilih Luke. Mei, Leon, dan yang lainnya dengan cepat menyapa Luke ketika dia tiba. Status Luke terlalu tinggi, jauh di atas mereka. Mereka harus mencoba untuk lebih bergaul dengannya. Yoyo tersenyum ketika dia bertanya pada Luke, ada apa, Luke? Saat Anda mengobrol, Anda menyebutkan sesuatu yang tabu tentang keluarga Rogers. Luke melihat ke kanan dan ke kiri saat dia menjawab. Oh, tabu. Wajah Yoyo menjadi pucat. Luke mengangguk dan berkata, siapa yang memberi informasi bahwa keuntungan keluarga Rogers terkait dengan teknologi inti Levi? Jangan dengarkan rumor, teknologi inti ditemukan oleh tim teknis keluarga Rogers sendiri. Itu tidak ada hubungannya dengan Levi. Jangan katakan hal seperti itu lagi. Tidak apa-apa jika aku mendengarnya, tapi jika ada anggota keluarga Rogers yang mendengar itu, kamu akan mendapat masalah. Aku mengerti, aku mengerti. Mei dan yang lainnya takut ketika mereka mendengar ini. Yoyo juga menganggukkan kepalanya. Yang benar adalah bahwa semua orang tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan penemuan teknologi medis. Namun, itu tidak boleh dikatakan di depan umum. Levi mendengar dan mengerti persis apa yang terjadi. Dia hanya bisa merasa kesal karena anggota keluarga Rogers tidak tahu malu. Tidak dapat disangkal, mereka mendapat untung dengan menggunakan tekniknya. Namun, tidak ada yang diizinkan untuk menyebutkan itu. Itu benar-benar tak tahu malu. Yoyo melihat Luke ditemani belasan bodyguard. Di tengah-tengah mereka, seorang asisten memegang koper atas yang dilindungi kata sandi. Karena penasaran, dia bertanya, Luke, apa yang kamu berikan? Luke tertawa ketika dia menjawab, ini adalah hadiah untuk Kirin. Ini tak ternilai harganya, jadi saya harus mengawasinya secara pribadi. Dalam sekejap, Mei dan yang lainnya menjadi penasaran. Bahkan keingintahuan Levi terusik. Apa yang akan diberikan keluarga Rogers kepada Kirin, si bajingan? Yoyo tertawa, Luke, ada apa di dalam sana? Bisakah kamu memberitahuku? Luke berbisik, hadiah untuk Kirin adalah sebuah jam tangan. Ini adalah model Patek Philippe Starry Night yang dibuat khusus, satu-satunya di dunia, bernilai puluhan juta.
Kerumunan tersentak kaget. Memang, keluarga Rogers benar-benar kaya untuk mempersembahkan harta seperti itu kepada Kirin sebagai hadiah. Saat menyebutkan jam tangan, Levi memikirkan teman baiknya, Morris. Pria kaya umumnya memiliki minat yang sama, mobil, wanita cantik, barang antik, dan sejenisnya. Morris menyukai jam tangan. Ada semua jenis jam tangan terkenal di rumahnya, dan banyak di antaranya adalah edisi terbatas. Tentu saja, mereka semua pergi sekarang. Luke tersenyum dan berkata, saya akan mengungkapkan rahasia lain, tetapi Anda harus menyimpannya sendiri. Jam tangan ini dimiliki oleh asisten direktur grup Levi, Morris. Dia membuatnya khusus di kantor pusat Patek Philippe. Barang termahal dalam koleksi ribuan jam tangannya. Setelah mendengar pidato Luke, semua orang terkejut dan menoleh untuk melihat Levi. Kemarahan, Levi sangat marah. Sudah cukup buruk bahwa harta sahabatnya dibagi-bagi, tetapi untuk digunakan sebagai hadiah. Itu mengerikan. Baiklah, kalian harus merahasiakan ini. Jangan diberitahukan kepada orang lain. Luke pergi dengan arloji dengan pengawalnya di belakangnya. Abigail berbisik kepada Levi, kakak ipar, tolong jangan marah. Jika itu diberikan kepada Kirin sebagai hadiah, kakek dan aku tidak bisa berbuat apa-apa. Levi berkata dengan acuh tak acuh, tidak masalah karena aku akan segera mengambil kembali arloji itu. Hahaha. Mei dan yang lainnya tertawa lagi. Bagaimana kamu akan mendapatkannya kembali? Yoyo mencibir saat dia bertanya padanya. Apakah kamu pikir kamu Kirin, Raja Perang? Kerumunan bertanya padanya. Levi berkata dengan lembut, ketika saatnya tiba, Kirin akan membawanya kepadaku secara pribadi. Bab 145. Kamu sangat mengecewakan. Yoyo menggelengkan kepalanya dan menatap Levi dengan jijik. Apakah Anda sekarang bergantung pada dongeng untuk menghibur diri sendiri? Mei dan yang lainnya sekarang menganggap Levi sebagai lelucon. Hansen tertawa ketika dia berkata, Levi, apakah kamu melihat Luke barusan? Itu pacar Yoyo, bagaimana kamu bisa membandingkan dirimu dengannya? Dia lebih hebat daripada kamu 6 tahun lalu ketika kamu berada di puncakmu. Haha, Yoyo, apakah kamu sekarang melihat betapa buruknya pilihan yang kamu buat saat itu? Penilaianmu benar-benar mengerikan. Sekarang setelah kamu memilih Luke, kamu baru saja lolos dari tragedi besar. Yoyo masih merasa senang. Dia sering membayangkan ekspresi penyesalan Levi, berharap untuk melihatnya secara langsung suatu hari nanti. Dan sekarang, keinginannya menjadi kenyataan. Kakak ipar, ayo pergi. Abaikan saja mereka. Abigail sangat marah sehingga dia merasa akan membunuh kedua wanita itu jika dia mendengarkan hinaan mereka lebih lama lagi. Dengar, kalian, sejujurnya, dia pernah berada di puncak kesuksesan. Sekarang, dia masih di puncak. Dengan itu, Abigail membawa Levi pergi dari tempat itu. Saat mereka meninggalkan aula tamu, mereka bertemu dengan keluarga Rogers. Memimpin grup secara alami adalah Glenn yang mendominasi, diikuti oleh Anthony, Pamela, dan yang lainnya. Kakek, paman, ayah, ibu. Abigail menyambut mereka dengan riang. Namun, Glenn dan klan menatap Levi. Levi, hahaha. Tiba-tiba, Glenn tertawa terbahak-bahak. Anthony pergi ke Levi dan berbisik di telinganya, tertawa, aku berjanji padamu bahwa kamu tidak akan meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Itu adalah ancaman tersembunyi. Levi tertawa sambil menjawab, mengapa teman lamaku, Oswald tidak ada di sini? Apakah dia dirawat di rumah sakit dan tidak bisa datang? Pamela dan Bailey Black tidak mengetahuinya. Segera, mereka menjawab, omong kosong apa yang kamu bicarakan, Levi? Oswald baik-baik saja. Namun, Glenn dan yang lainnya terganggu. Bahkan, mereka meledak dengan amarah, siap membunuh Levi. Dia menantang kekuatan keluarga Rogers. Levi terus tertawa sambil berkata, lanjutkan pengobatannya. Negara kita, Erudia, memiliki banyak dokter yang bagus. Tidak perlu mencari dokter dari luar negeri. Dengan kata-kata ini, keheningan menimpa kelompok itu. Wajah Glenn tampak gila. Levi tahu tentang dokter dari luar negeri. Selain keluarga Atkinson dan orang-orang yang menculik dokter, tidak ada yang tahu tentang ini. Semua orang menatap Levi dengan kecurigaan di mata mereka. Mungkinkah Levi mengatur penculikan dokter? Bagaimana itu mungkin? Helikopter militer digunakan, dan tentara bayaran dipekerjakan. Bagaimana Levi bisa melakukan semua itu? Itu tidak mungkin. Kami telah benar-benar memeriksa situasi Levi saat ini. Dia memiliki beberapa pembantu, hanya Nueve, Trey, dan beberapa orang lain yang memberinya bantuan. Kita hanya bisa menduga bahwa dia tahu tentang dokter asing itu saja. Ho. Levi tertawa misterius dan pergi bersama Abigail. Glenn dan klan dibiarkan bertanya-tanya. Namun demikian,
Mereka yakin jauh di lubuk hati bahwa Levi hanya tahu tentang dokter dan tidak bertanggung jawab atas penculikan tersebut. Saat itu, staf keluarga Rogers berlari ke arah mereka dan melaporkan, "Tuan, ada masalah dengan makan malam. Kami butuh bantuan untuk menyelesaikannya." Makan malam dan perayaan sama pentingnya. Tidak ada yang salah. Glenn menginstruksikan Pamela dan Bailey Black, "Kalian berdua pergi dan selesaikan masalah makan malam. Itu harus berjalan tanpa hambatan." "Ya, Ayah." Orang-orang dari keluarga Rogers harus menghadiri upacara perayaan. Oleh karena itu, satu-satunya orang yang bisa mereka kirim adalah Pamela. Sekarang, hampir semua tamu telah tiba. Semua orang duduk sesuai dengan pengaturan tempat duduk mereka. Karena hubungannya dengan Levi, Abigail duduk di bagian belakang Ola, dekat dengan lorong tengah, bukan di dekat bagian depan. Keluarga Rogers tidak akan pernah membiarkan Levi duduk di depan. Mei, Yoyo, dan yang lainnya duduk di depan, dekat dengan tengah. Sebelum mereka duduk, mereka melambai kepada Levi untuk menunjukkan kepadanya bahwa mereka memiliki tempat duduk yang lebih baik. Dalam waktu singkat, para tamu telah memenuhi beberapa ratus kursi. Bab 146. Para tamu tersebut berasal dari berbagai kalangan, mulai dari kalangan militer, politik, dan bisnis. Mereka semua adalah petinggi di daerahnya masing-masing. Itu adalah bukti jaringan luas dan lingkup pengaruh keluarga Rogers. Kursi baris depan yang kosong disediakan untuk para VIP upacara, yang biasanya datang paling akhir. Anggota keluarga Rogers semuanya sudah duduk. Adegan itu adalah representasi sempurna dari makhluk kaya dan berkuasa di kelasnya sendiri. Sorak-sorai terdengar saat para selebritas, termasuk Yelda Zamora dan Zach Copeland, tampil. Antusiasme massa didorong hingga klimaks. Setelah para selebritas duduk, Glenn Rogers naik ke atas panggung dan mengucapkan beberapa kata sambutan. Setelah pidato pembukaannya, Glenn berkata dengan penuh semangat, "Sekarang, mari kita sambut tamu kelas berat malam ini. Saya bangga untuk mengatakan bahwa 20 tamu berikut yang akan saya perkenalkan, semuanya adalah mente saya sepanjang karir militer saya. Pertama, mari kita sambut Stephen Shaw, Kolonel Resimen Pertama Hampton Utara. Sekarang, mari kita sambut Yas Warner, Kapten Pasukan Operasi Khusus Kirin di Northampton. Ketiga, kita memiliki Warren Klein, Komandan Komando Perang Khusus West Lakebran. Keempat, ada Gilbert Hawkins, Gubernur Distrik Elswepel di Hampton Utara. Kelima, mari kita sambut Denny Head, Menteri Perdagangan Hampton Utara." Kerumunan sangat meriah, dan semua orang bertepuk tangan keras saat Glenn memperkenalkan mantan mentenya. Anak didik pria itu tersebar di seluruh negeri, dan mereka semua berada di puncak kehidupan dan karir mereka. Sekitar 15 dari mereka adalah komandan atau memegang posisi setara, sementara setidaknya 5 dari mereka adalah petinggi di lingkungan militer atau politik. Semua orang, termasuk yang kaya dan berkuasa, kagum pada mantan anak didik Glenn itu. Masing-masing dari mereka adalah kekuatan yang tangguh yang tidak bisa dianggap enteng. Dengan begitu banyak individu luar biasa yang sebelumnya berada di bawah sayap keluarga Rogers, hampir tidak mungkin untuk mengukur pengaruh keluarga yang tak terukur. Setiap anggota keluarga Rogers bangga menjadi salah satu dari Rogers. Glenn jelas merupakan orang yang paling membanggakan di antara semua orang yang hadir saat dia mempresentasikan mentenya, yang semuanya sukses dalam hak mereka sendiri. Dari situlah keluarga Rogers dibuat. Tidak ada seorang pun di Northampton yang berani mengadu domba dengan keluarga Rogers. Puluhan selebritas yang hadir dalam acara tersebut menjadi bukti kekayaan keluarga Rogers, sementara petinggi militer dan pejabat pemerintah menunjukkan jaringan luas keluarga tersebut. Menyaksikan acara bertabur bintang, Leo Watson mencibir dan berkata, "Lihatlah kemegahan ini, Levi jelas bukan tandingan keluarga Rogers." Mei dan Yoyo, yang juga terkesima dengan pemandangan yang mengesankan itu, langsung setuju. Sejujurnya, keluarga Rogers dapat dianggap sebagai keluarga paling kuat di negara ini. Apa yang kita lihat saat ini mungkin bukan sebagian kecil dari apa yang sebenarnya mereka buat. Mereka sudah melampaui tingkat kekayaan konvensional. Sepertinya mereka benar-benar krem de la krem negara ini. Saya sangat ragu bahwa akan ada orang yang akan mendapatkan yang lebih baik dari keluarga itu. Setelah Stephen Shaw dan tamu yang tersisa duduk, kursi baris depan hampir terisi penuh. Tapi kursi tengah masih kosong. Semua orang tahu betul untuk siapa kursi khusus itu disediakan. Itu tidak lain adalah Raja Perang Kirin. Dengan semangat yang sangat tinggi, Glenn Rogers mengumumkan dengan suara yang cerah, "Sekarang, hadirin sekalian, mari kita beri tepuk tangan yang paling keras untuk menyambut Raja Perang Erudia yang legendaris, salah satu dari Komandan Resimen 5 Perang Besar, Raja Kirin dari Perang." Penonton menanggapinya dengan tepuk tangan yang meriah. Keluarga Rogers pasti akan memiliki status yang lebih tinggi setelah hari ini, dengan Raja Perang Kirin menghiasi upacara tersebut. Di bawah tatapan penuh harap penonton,
Kirin memasuki venue, diapit oleh Anthony, Leo, dan beberapa lainnya. Semua orang senang bisa melihat Kirin King of War secara langsung. Karena Abigail sudah berada di hadapan pria itu sebelumnya, dia tidak merasakan kegembiraan yang sama seperti orang-orang lainnya. Levi tersenyum dan berkata, lihatlah sambutan luar biasa yang diterima Kirin. Yang membingungkan banyak orang adalah, Kirin mengenakan seragam militernya. Dengan udara yang bermartabat dan mendominasi di sekelilingnya, pria itu tampak benar-benar agung dan kuat. Para perwira militer lainnya, seperti Stephen Shaw, yang muncul di hadapan Kirin, semuanya mengenakan setelan jas. Tak satu pun dari mereka datang dengan seragam militer mereka. Lagi pula, mereka menghadiri acara pribadi, dan tampaknya tidak pantas mengenakan seragam militer. Karena itu, sebagian besar hadirin bingung bahwa Raja Perang Kirin telah mengenakan seragamnya. Seolah-olah dia sedang menjalankan misi alih-alih menghadiri upacara yang menggembirakan. Namun, Glenn dan yang lainnya tidak memikirkannya. Mereka bahkan berpikir bahwa pilihan pakaian pria itu adalah ide yang bagus, karena itu membuatnya terlihat lebih bermartabat, mengintimidasi, dan dihormati. Pada saat yang sama, itu juga menunjukkan kepada para tamu lainnya bahwa menjadi bagian dari acara tersebut berarti bisnis yang serius bagi Kirin. Ini hanya bisa menguntungkan keluarga Rogers, karena menciptakan ilusi bahwa, alih-alih diundang secara khusus sebagai tamu, Kirin sudah bersahabat dengan keluarga, dan secara khusus datang untuk menunjukkan dukungan untuk acara tersebut. Bab 147. Kirin naik ke atas panggung dengan wajah tabah. Keluarga Rogers telah menyiapkan hadiah untuk pria itu dan telah mengaturnya untuk dipersembahkan kepadanya di atas panggung. Saat ini telah datang. Anggota keluarga Rogers semuanya dalam keadaan ekstasi saat mereka melihat Kirin berdiri di atas panggung dengan seragam militernya. Instan ini adalah puncak perayaan ulang tahun ke-40 keluarga Rogers. Para tamu lainnya di antara hadirin tampak iri di wajah mereka saat mereka menyaksikan momen yang luar biasa ini. Setelah hari ini, status keluarga Rogers di antara keluarga kaya dan berkuasa pasti akan meningkat beberapa tingkat. Diliputi kegembiraan, Glenn mengumumkan, selanjutnya, atas nama keluarga Rogers, saya ingin memberikan tanda penghargaan kepada Raja Perang Kirin. Dikawal oleh 8 pengawal, Luke Querel berjalan di atas panggung, memegang kotak hadiah yang sangat indah di tangannya. Lihat, Yoyo, itu pacarmu, Luke, dia pasti telah mendapatkan pengakuan dan sangat dipercaya oleh keluarga Rogers untuk dipercayakan dengan tugas yang begitu penting. Tepat sekali, dia salah satu dari sedikit orang yang bisa berhubungan dekat dengan Kirin King of War. Itu sangat mengesankan. Ya, bagaimana Levi bisa dibandingkan dengan Luke? Hansen Wood dan Leo Watson terlibat dalam percakapan animasi, menghujani Luke Querel dengan pujian. Yoyo tersenyum dan memasang ekspresi sedikit sombong di wajahnya. Reaksinya setara dengan mengakui bahwa Luke memang pacarnya. Wanita itu juga bersyukur karena sebelumnya Levi telah menolaknya. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menjadi bagian dari peristiwa penting seperti itu sekarang. Orang-orang lain di sekitar, yang telah mendengar percakapan Hansen dan Leo, juga mengalihkan pandangan mereka ke arah Yoyo. Mereka tampaknya juga mengagumi nasib baiknya. Yoyo menikmati perasaan iri oleh semua orang dan mendapatkan kepuasan besar darinya. Dia bahkan merasa ingin berdiri dan berteriak keras-keras, apakah kalian melihat itu? Pria di sana yang memberikan hadiah kepada Kirin King of War adalah pacarku. Yoyo sengaja berbalik untuk melihat Levi. Seolah-olah dia diam-diam menyampaikan pesan kepada pria itu, mengatakan kepadanya bahwa dia tidak cukup baik untuknya. Luke naik ke atas panggung dan berhenti di sebelah Kirin. Memegang kotak hadiah dengan kedua tangan, dia mengulurkan tangannya. Glenn memberikan pengenalan singkat tentang hadiah tersebut, dengan mengatakan, hadiah ini, yang telah kami pilih secara khusus untuk Raja Perang Kirin, dibuat khusus oleh Patek Philippe. Ini adalah salah satu dari jenisnya dan bernilai 10 juta. Kami merasa bahwa hanya arloji unik seperti ini akan sesuai dengan status terhormat Raja Perang. Glenn berhenti sejenak dan menatap Kirin sebelum melanjutkan, tolong jangan salah paham, Pak. Ini murni tanda penghargaan dari keluarga Rogers, terima kasih telah berada di sini bersama kami pada kesempatan penting ini. Saya bisa berjanji, di depan media dan semua orang yang hadir, bahwa kami tidak memiliki niat lain. Ini hanya untuk kenang-kenangan, dan kami harap Anda menerimanya. Glenn ingin menghindari desas-desus yang tidak perlu tentang keluarga Rogers yang mencoba menyuap Raja Perang Kirin dan juga berharap untuk meredakan kekhawatiran apapun yang mungkin dimiliki Kirin. Buka. Ketika Luke membuka kotak hadiah, jam tangan eksklusif terlihat. Itu memang keindahan yang menakjubkan dan pasti bernilai tinggi 10 juta. Dengan tangan yang sedikit gemetar, Luke menyerahkan arloji itu kepada Kirin. Ini bisa dianggap sebagai pencapaian terbesar dalam hidup Luke sejauh ini. Penonton menahan napas saat Kirin menerima hadiah itu. Napas keheranan berturut-turut bisa terdengar di antara para tamu lainnya. Para tamu di barisan depan,
yang paling dekat dengan panggung, bahkan merinding saat melihatnya. Mereka terdiri dari perwakilan dari keluarga kaya dan berkuasa lainnya. Meskipun penerimaan arloji oleh Kirin tampak seperti isyarat sederhana, itu memiliki makna yang mendalam. Ini bisa berarti bahwa keluarga Rogers akan mendapat dukungan Kirin mulai sekarang dan seterusnya. Dengan ini, keluarga Rogers akan mendominasi sisa keluarga kaya dan berkuasa di Northampton dan bahkan mungkin menjadi salah satu keluarga paling tangguh di negara ini. Puan, apakah Anda ingin mengatakan beberapa patah kata? Glenn Rogers bertanya pada Kirin dengan ragu. Kirin tiba-tiba melontarkan senyum yang tak terduga dan berkata, "Di mana Oswald Rogers? Aku sudah lama mendengar bahwa Tuan Oswald adalah bakat yang langka dan tak tertandingi di Northampton. Sepertinya aku tidak melihatnya di sini hari ini." Hati semua orang dari keluarga Rogers berdetak kencang ketika mereka mendengar pertanyaan Kirin. Dua orang bertanya tentang Oswald hari ini. Yang pertama adalah Levi Garrison. Dan sekarang, itu adalah Kirin. Apa kemungkinan bahwa dua orang yang tampaknya tidak berhubungan telah mengajukan pertanyaan yang sama pada hari yang sama? Hal itu menimbulkan tanda tanya bagi keluarga Rogers. Seolah-olah mereka telah mendiskusikannya sebelumnya dan berkolusi untuk menanyakan pertanyaan yang sama pada hari yang sama. Gagasan itu juga diperkuat oleh senyum penuh pengertian di wajah Kirin. Namun, itu hanya pemikiran yang lewat. Alih-alih merasa tidak nyaman, keluarga Rogers justru senang bahwa Kirin telah mengajukan pertanyaan. Bab 148. Bagi keluarga Rogers, diperhatikan oleh Raja Perang Kirin adalah berkah bagi Oswald. Anthony Rogers lebih bersemangat daripada anggota keluarganya yang lain. Merupakan suatu kehormatan besar bahwa putranya telah menerima pujian yang begitu menyanjung dari Kirin. Bisikan bisa terdengar dari kerumunan. Mereka semua iri dengan perhatian yang diberikan kepada keluarga Rogers oleh Kirin. Kirin bahkan menyebutkan secara khusus penerus keluarga Rogers. Itu hampir tidak bisa dipercaya. Glenn dan Anthony saling menatap dengan penuh arti. Mereka berdua terbakar kebencian terhadap Levi Garrison dan berharap mereka bisa mengulitinya hidup-hidup saat ini juga. Jika Oswald tidak terluka oleh Levi, dia akan dapat bergabung dengan anggota keluarga lainnya pada upacara hari ini dan menerima pujian dari Kirin secara langsung. Itu sepenuhnya salah Levi Garrison. Puan, cucu saya masih di rumah sakit untuk memulihkan luka-lukanya. Glenn tidak berani menipu Kirin dan memberikan jawaban yang jujur. Oh, untungnya dia ada di rumah sakit. Setidaknya itu bukan krematorium, kata Kirin sambil tertawa masam. Hah, anggota keluarga Rogers bingung, karena mereka tidak dapat memahami arti di balik kata-kata pria itu. Namun, mereka tetap tertawa bersama. Silakan lewat sini, Tuan. Glenn secara pribadi mengantar Kirin ke bawah panggung dan ke tempat duduknya, kursi tengah di barisan depan. Itu adalah kursi yang disediakan untuk tamu terpenting malam itu. Semua orang tahu bahwa hanya Kirin King of War yang pantas mendapatkan kursi itu. Tidak ada orang lain yang berani mengklaim kursi itu. Begitu Kirin turun dari panggung, perwira militer lainnya, termasuk Stephen Shaw dan Yas Warner, semua berdiri dengan hormat dan menunggu Kirin duduk. Selain penghormatan perwira militer untuknya, Kirin juga dihormati oleh sebagian besar tamu lainnya. Dengan 20 perwira tinggi dan raja perang berkumpul untuk merayakan ulang tahun keluarga Rogers, keluarga itu sangat bersyukur dan merasa menang. Glenn Rogers membawa Kirin ke kursi tepat di tengah, yang khusus disediakan untuk pria itu, dan berkata, "Tuan, silakan duduk. Kami telah secara khusus meninggalkan kursi terbaik di rumah untuk Anda. Tidak ada orang lain yang berani melakukannya. Duduk di sini." "Silakan duduk, Tuan," Yas Warner berkata kepada komandannya juga. Namun, Kirin tetap berdiri di tempat dan tidak bergerak. Dia tidak duduk atau pergi. Dia hanya linglung saat dia menatap kursi kosong. Semua orang bingung apa yang harus dilakukan atau dikatakan selanjutnya, terutama keluarga Rogers. Apa yang bisa Kirin pikirkan? Hampir mustahil untuk membaca pikiran roda besar seperti Raja Perang. Glenn sangat gugup sehingga kakinya goyah. Setelah menarik napas dalam-dalam, dia mengumpulkan keberanian untuk bertanya, "Tuan, apakah ada sesuatu tentang Anda? Apakah kamu baru saja mengatakan bahwa ini adalah kursi terbaik di rumah?" Kirin bertanya. Meskipun Glenn sedikit bingung dengan pertanyaan pria itu, dia memberikan anggukan tegas dan menjawab, "Ya, memang. Ini adalah kursi terbaik yang telah kami atur khusus untuk orang paling penting di sini malam ini." Bibir Kirin melengkung menjadi senyuman tipis saat dia berkata, "Jika itu masalahnya, aku khawatir aku tidak seharusnya duduk di sini. Aku tidak memenuhi syarat untuk mengambil kursi ini, paling-paling aku hanya bisa mengambil yang di sebelahnya." Petik 2. Semua orang terkejut dengan pernyataan Raja Perang. Orang-orang tercengang karena Kirin menyiratkan bahwa ada seseorang yang lebih penting darinya. Apa, siapa lagi yang lebih layak dari Kirin King of War?
Ledakan tawa tak berdaya keluar dari bibir Glenn ketika dia berkata, "Tuan, berhentilah menarik kaki kami. Anda adalah tamu kami yang paling bergengsi malam ini, dan satu-satunya orang yang berhak atas kursi ini." Namun, Kirin menggelengkan kepalanya dan bersikeras, "Tidak, aku benar-benar tidak." "Hah, bisakah Anda memberitahu kami, Pak, siapa yang lebih cocok dari Anda untuk kursi ini? Kami benar-benar tidak tahu." Glenn dan yang lainnya memeras pikiran mereka untuk mencari individu potensial tetapi masih tidak tahu siapa lagi yang bisa setara dengan Kirin King of War. Kirin tersenyum dan berkata, "Satu-satunya orang yang bisa duduk di sini bukanlah aku, melainkan orang lain." "Ada orang lain?" Glenn bahkan lebih bingung. "Ya, dia satu-satunya orang yang berhak atas kursi ini. Orang yang aku maksud juga ada di sini bersama kita malam ini. Aku sudah melihatnya." Semua orang tertarik dengan seseorang yang dirahasiakan Kirin. "Ada seseorang di antara kita yang berstatus lebih tinggi dari Raja Perang." Wahyu baru yang tiba-tiba ini menyebabkan keributan besar di antara orang banyak. Bab 149. Semua orang melihat sekeliling, tetapi mereka tidak dapat menemukan seseorang yang berstatus lebih tinggi dari Kirin. Keluarga Rogers sangat bingung, ingin tahu siapa itu. "Siapa orang yang kamu bicarakan, bolehkah aku bertanya?" Glenn Rogers bertanya. Kirin tertawa, "Dia adalah tuanku. Menguasai." "Tuan Kirin." Semua orang menarik napas. "Tuan Kirin." Bagi semua orang, itu berarti orang tersebut memiliki status yang sama dengan Dewa Perang. Saat itu, Levi telah mengajari Kirin banyak keterampilan yang berharga. Kirin selalu melihatnya sebagai pemimpin dan tuannya. Tidak ada yang bisa memahami hubungan yang mereka bagikan. "Tuan Kirin juga ada di sini. Kenapa kita tidak tahu tentang ini?" Glenn, Rogers, dan yang lainnya juga berkeringat dingin. Keluarga Rogers bahkan tidak memperhatikan sosok penting yang hadir di perayaan mereka. Ini menakutkan. Jika Kirin harus menyalahkan keluarga Rogers, mereka tidak akan bisa menerima reaksi sosial. Glenn bertanya dengan suara ketakutan, "Bolehkah saya bertanya di mana tuanmu? Keluarga Rogers akan menyampaikan undangan kami yang paling hangat." Kirin melambaikan tangannya, "Tidak perlu, aku akan mengundangnya secara pribadi." Begitu Kirin mengambil langkah, semua pejabat senior keluarga Rogers mengikuti, bersama dengan Stephen Shaw, Yas Warner, dan tamu terhormat lainnya. Ribuan orang memandang Kirin dan sekelompok orang di belakangnya. Semua orang penasaran dengan identitas Master Kirin. Kirin tiba di lorong tengah. Dia melewati barisan depan dan berjalan lurus ke belakang. Baris pertama dihilangkan. Semua orang di barisan tengah dan belakang mulai merasa gelisah saat mereka saling memandang. Mei, Yoyo, dan yang lainnya sangat gelisah. Mei bertanya dengan ragu, "Siapakah orang ini?" Yoyo menggelengkan kepalanya. Sosok penting seperti itu mungkin bersembunyi di sudut. Segera, Kirin dan yang lainnya berjalan melewati mereka. Hal ini membuat Mei dan Yoyo sangat kecewa. Semua orang berharap bisa bergabung dengan Kirin dan kelompoknya. Kelompok kecil mereka segera bangkit dan melihat ke arah barisan belakang. Mereka benar-benar ingin tahu siapa orang misterius itu. Semua orang yang hadir sangat bersemangat untuk mengetahuinya. Levi adalah satu-satunya yang tetap di kursinya, tampak tenang. Abigail menyaksikan ketidakpeduliannya dan bercanda, "Kakak ipar, mungkinkah itu kamu?" Levi menjawab, "Ya, tebakanmu benar." Namun, Abigail menganggap Levi hanya bercanda. Pada saat berikutnya, kelompok Kirin membersihkan barisan tengah dan berjalan menuju barisan belakang. Keributan pecah di barisan belakang saat orang-orang segera berdiri. Keluarga Rogers merasa sangat gugup melihat ini. Mereka sebenarnya telah mengatur agar Tuan Kirin duduk di barisan belakang. Memikirkannya membuat mereka takut. Reputasi keluarga Rogers akan hancur. Mereka sampai di barisan belakang. Glenn melirik para tamu. Tidak ada seorang pun yang dia kenal selain cucunya, Abigail, dan Levi, orang yang akan dia bunuh sebentar lagi. Tidak ada orang lain yang bisa dia kenali. Anthony dan Leo juga merasakan hal yang sama. Orang-orang di barisan belakang hampir tidak diizinkan untuk bergabung dalam perayaan itu. Bagi keluarga Rogers, orang-orang ini tidak diharuskan berada di sana. Benar-benar tidak ada orang lain yang bisa mereka kenali. Namun, Tuan Kirin ada di keramaian. Semua orang menjadi cemas karena jawaban atas pertanyaan mereka yang membara akan segera terungkap. Jantung Abigail melompat ke tenggorokannya saat Kirin mendekati mereka. Kirin menghentikan langkahnya tiba-tiba. Semua orang menahan napas. Yang lebih aneh lagi adalah Kirin kebetulan berhenti di barisan tempat Levi dan Abigail berada. Abigail merasa seolah-olah dia telah memenangkan lotre. Apakah dia benar-benar ada di barisan ini? Dia menatap Levi dengan intens. Bab 150. Apakah tuannya benar-benar saudara ipar saya?
Dia pikir Levi hanya menarik kakinya. Yoyo dan Mei juga memperhatikan bahwa Kirin telah berhenti di barisan Levi dan berbisik di antara mereka sendiri, bukankah itu suatu kebetulan? Saat melihat Kirin, orang di ujung barisan merasa sangat tertekan sehingga dia segera berdiri dan meninggalkan tempat duduknya. Yang lain di barisan juga mengikuti. Ini karena mereka jelas tahu bahwa mereka bukan Tuan Kirin, jadi mereka harus pergi untuk memberi jalan. Puluhan orang meninggalkan barisan dengan cepat dan berbaris di lorong. Satu-satunya orang yang tersisa di barisan itu adalah Levi dan Abigail. Levi duduk di sana, setenang dan setenang mungkin. Abigail berdiri dan melihat sekelilingnya. Dia tidak tahu apakah dia harus duduk atau berdiri dan bingung. Dia ingin pergi, tetapi Levi masih di kursinya, jadi dia tidak tahu harus berbuat apa. Ya Tuhan! Apakah Tuan Kirin benar-benar saudara iparku? Dalam sekejap, 1000 pasang mata terpaku pada mereka. Levi dan Abigail menjadi pusat perhatian. Diliputi kecemasan, Abigail menjadi terengah-engah. Waktu sepertinya terhenti pada saat ini. Semua orang tenggelam dalam pikiran mereka, dan pikiran mereka menjadi kosong. Gigi Abigail bergemeletuk, dan anggota tubuhnya gemetar ketakutan. Dia benar-benar ingin bertanya kepada Levi, tetapi dia tidak memiliki kekuatan untuk membuka mulutnya. Pria ini terlalu misterius. Kirin mulai bergerak, sepatunya menciptakan irama berirama di atas karpet. Seolah-olah palu godam telah menghantam hati mereka, suara itu membuat semua orang kembali sadar. Mereka melihat hanya Abigail dan Levi yang tersisa di barisan. Semua orang tahu apa artinya itu. Abigail adalah seorang wanita, jadi dia pasti tidak bisa menjadi Tuan Kirin. Hanya ada Levi yang tersisa. Dia adalah Tuan Kirin. Glenn dan yang lainnya, yang mengikuti di belakang Kirin, tidak dapat menanggapi informasi ini. Mereka terhuyung-huyung karena shock. Masing-masing dari mereka merasa seperti mayat berjalan saat mereka berdiri terpaku di tempat mereka, mulut menganga. Mereka tidak bisa bereaksi. Mereka tidak bisa bereaksi sama sekali. Ini karena mereka tidak mengharapkan hal seperti itu terjadi sama sekali. Levi menjadi Tuan Kirin akan menjadi mimpi terburuk mereka yang menjadi kenyataan. Yoyo, Mei, dan Leon Watson melihat saat Kirin bergerak. Mereka melihat bahwa hanya Levi yang duduk di sana. Kulit kepala mereka menjadi mati rasa saat darah mengalir ke kepala mereka. Rasanya seolah-olah kepala mereka akan meledak. Dia adalah Tuan Kirin. Mustahil. Sama sekali tidak. Kemampuan dan reputasi Levi telah memburuk, dan dia tidak lebih dari membuang-buang ruang. Jadi bagaimana dia bisa menjadi Tuan Kirin? Bahkan Levi dari 6 tahun yang lalu tidak memiliki hak untuk berkenalan dengan Kirin. Bagaimana dia bisa menjadi jagoan militer setelah dipenjara selama 6 tahun? Semua orang yang mengenal Levi menganggapnya seperti ini. Jika ini nyata, maka itu berarti keluarga Rogers akan menghadapi bencana besar. Hanya butuh beberapa saat untuk mencapai Levi, tetapi bagi penonton, rasanya seperti 1 abad. Kirin akhirnya berjalan menuju Levi dan berdiri di depannya. Abigail, yang berada sangat dekat dengan Kirin, hampir pingsan di tempat. Semua orang melihat Kirin menatap Levi dengan hormat. Setelah melakukan penghormatan militer, dia menggelegar, Dewa Perang, Kirin dari zona perang barat laut ada di sini untuk melapor kepada Anda. Setelah mendengarkan apa yang dikatakan Kirin, semua orang merasa seolah-olah bertonton bahan peledak meledak di ruangan itu, menghancurkan tubuh mereka dan menghancurkan jiwa mereka. Dewa Perang yang disebutkan Kirin hanya bisa menjadi 1 orang, yang berada tepat di atas. Apakah Dewa Perang di sini untuk menghiasi perayaan ulang tahun ke-40 keluarga Rogers? Semua orang terdiam. Tidak ada yang mengatakan sepatah kata pun. Namun, jantung mereka berdetak kencang di telinga mereka. Bersambung.